Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin jadi masalah banyak trader. SMC tanpa struktur. Kita akan bongkar tuntas kenapa sebuah strategi yang kelihatannya canggih banget justru malah bisa jadi bumerang dan bikin gagal kalau kita nggak paham dasarnya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Anda pasti udah hafal mati sama yang namanya BOS, CH, order block, iya kan? Udah berjam-jam, mungkin berbulan-bulan ngapalin semua istilah smart money concepts ini. Tapi kok pas eksekusi hasilnya nggak jelas. Kadang profit, tapi seringnya malah loss. Kedengeran familiar? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah klasik banget. Dan solusinya, percaya deh, bukan dengan nambah hafalan pola baru. Oke, jadi ini agenda kita. Kita mulai dari kesalahan paling dasar, yaitu ngelihat pola tanpa konteks. Terus kita bakal kenalan sama dua wajah pasar yang sering banget kita lupain. Abis itu kita bedah anatomi pergerakan harga yang sebenarnya. Baru deh kita cari cara buat nemuin sinyal yang valid, dan terakhir kita ubah cara pandang kita soal SMC. Ini tuh bahasa, bukan sihir. Oke, bagian pertama, pola tanpa konteks. Nah, ini dia nih akar dari segala masalah. Banyak banget yang mikir kalau udah jago sama pola-pola SMC, artinya udah pegang kunci buat naklukin pasar. Padahal itu baru setengah jalan. Coba deh kita lihat kesalahan-kesalahan umum ini. Ada struktur pecah dikit, langsung entry. Setiap lihat break of structure atau BOS, langsung dianggap, wah ini sinyal pasti lanjut tren. Hasilnya, ya jelas sering banget kejebak fake out alias pergerakan palsu. Ini semua tuh gejala dari penyakit yang sama. Kita pakai SMC kayak robot, tanpa ngerti kapan momen yang pas dan kenapa sinyal itu muncul. Intinya, kita buta sama konteks volatilitas pasar. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Biar bisa pakai SMC dengan benar, kita harus sadar dulu kalau pasar itu punya dua wajah, atau bahasa kerennya, rejim volatilitas. Nah ini tata bahasa yang sering hilang dari para trader. Jadi, apa sih rejim pasar itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi pasar yang beda-beda, terutama soal volatilitasnya. Pasar itu nggak gerak dengan cara yang sama terus-terusan. Dia tuh gonta-ganti. Kadang masuk fase tenang, di mana harga santai aja. Kadang masuk fase bergejolak, di mana harga geraknya liar. Nah, tugas pertama kita yang paling penting adalah tahu pasar lagi ada di rejim yang mana. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Coba lihat data ini. Grafik ini jelas banget nunjukin fenomena yang namanya volatility clustering. Lihat deh, lonjakan volatilitas tinggi itu nggak acak. Mereka itu ngumpul di sekitar momen-momen penting. Ada krisis COVID, ada berita larangan mining, ada kasus FTX. Ini bukti nyata kalau pasar itu punya memori dan dia emang beralih antar rejim. Pasar itu nggak amnesia, dia punya mood. Tugas kita ya baca moodnya sebelum bertindak. Nah, ini nih yang paling penting buat dipahami. Coba kita bandingin langsung dua rejim ini. Di kiri ada fase ekspansi atau volatil. Di sini harga geraknya kenceng, kuat. Sinyal breakout kayak BOS itu beneran valid. Ini waktunya buat ngikutin tren. Sekarang lihat yang kanan, fase kompresi atau tenang. Gerakannya lambat, sideways. Nah disinilah likuiditas justru lagi ngumpul dan jebakan-jebakan sering muncul. Breakout di fase ini, wah kemungkinan besar itu cuma fake out atau liquidity sweep. Kalau Anda memperlakukan dua wajah pasar ini sama, ya siap-siap aja rugi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian ini, kita bakal sambungin istilah-istilah SMC yang populer itu sama landasan akademisnya, yaitu ilmu mikrostruktur pasar. Percaya deh, ini bakal mengubah cara Anda melihat SMC selamanya. Ini dia metafora utamanya. Anggap aja SMC itu kayak kosakata, sebuah bahasa buat ngejelasin apa yang terjadi di pasar. Tapi kalau kita nggak paham struktur pasar alias rejim volatilitas, itu tuh tata bahasa atau grammarnya, ya kita cuma ngerangkai kata tanpa arti. Bisa sih ngucapin istilahnya, tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya kita omongin. Coba deh lihat tabel ini. Ini jembatan antara dunia trader retail dan dunia akademis. Contohnya, liquidity sweep yang kita kenal itu sebenarnya fenomena yang disebut stop loss clustering dan price cascades. Terus, order block itu bukan blok order ajaib, tapi jejak visual dari sebuah order flow imbalance. Dan BOS atau COCH itu cara kita sebagai trader retail buat deteksi apa yang para ekonom sebut sebagai structural break atau regime shift. Kita mulai dari liquidity sweep. Cerita yang populer kan, ini adalah gerakan harga yang sengaja dibikin buat nyamber stop loss trader retail, biar institusi bisa dapat likuiditas buat masuk pasar. Kedengarannya emang kayak konspirasi ya kan? Tapi coba lihat kutipan dari penelitian Carol Osler ini. Fenomena ini tuh nyata dan udah diteliti secara ilmiah. Dia nyebutnya price cascades.
efek domino, di mana satu stop loss kena, terus memicu stop loss lainnya, dan akhirnya bikin pergerakan harga yang super cepat. Jadi ini bukan institusi lagi ngeburu Anda secara personal, tapi mereka ngeburu zona likuiditas di mana banyak order ngumpul. Ini mekanisme pasar yang wajar. Lanjut, order block. Konsep yang kita sering dengarkan, ini zona di mana institusi ninggalin order mereka yang belum keisi, dan nanti harga bakal balik lagi buat ngejemput order itu. Nah, realitasnya sedikit beda. Order block itu sebenarnya jejak historis dari order flow imbalance yang parah. Maksudnya, itu adalah area di mana salah satu sisi, entah pembeli atau penjual, agresif banget sampai ngabisin semua likuiditas lawannya. Jadi harga balik ke sana bukan karena ada order yang belum dijemput, tapi karena zona itu adalah titik awal dari sebuah ketidakefisienan pasar, kayak luka dalam aliran order yang perlu diseimbangkan lagi. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara praktisnya? Di bagian ini, kita akan bangun sebuah kerangka kerja yang adaptif, jadi kita bisa nyaring sinyal SMC mana yang benar-benar bagus dan mana yang enggak. Nah, inilah saatnya buat kita berhenti. Stop ngejar setiap pola BOS atau COC yang muncul di chart. Stop ngabaikan konteks volatilitas, dan yang paling penting, stop berasumsi kalau struktur pasar itu bakal lurus-lurus aja ngelanjutin tren. Ingat, pasar itu bisa ganti wajah atau rejim kapan aja. Solusinya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, identifikasi rejim, pasar lagi kenceng atau lagi sideways. Kedua, tunggu momentum. Sabar, jangan maksa trading pas pasar lagi sepi di fase kompresi. Tunggu aja sampai pasar masuk fase ekspansi. Ketiga, dan ini kuncinya, pakai sinyal SMC kayak BOS itu sebagai konfirmasi, bukan pemicu utama. Sinyal itu baru benar-benar valid kalau muncul di dalam rejim pasar yang tepat. Oke, kita sampai di bagian akhir. Mari kita simpulkan dengan sebuah perubahan cara pandang. Sudah saatnya kita berhenti ngelihat SMC itu kayak mantra sihir dan mulai melihatnya sebagai apa adanya. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu cara pikir lama yang gagal. Mikir SMC itu sistem rahasia, institusi ngejar-ngejar kita, dan fokusnya cuma ke satu pola. Di kanan, cara pikir baru yang lebih benar. Paham kalau SMC itu cuma alat bantu visual buat baca aliran order. Institusi itu nggak ngejar Anda, mereka ngejar volume. Jadi fokus utamanya harus selalu ke konteks rejim pasar secara keseluruhan. Jadi ini inti dari semua pembahasan kita. SMC itu bukan sistem ajaib, ia hanyalah sebuah bahasa visual yang keren banget buat nerjemahin dinamika pasar yang rumit. Tapi ya namanya juga bahasa. Kalau kita nggak ngerti tata bahasanya, alias strukturnya, kita cuma bakal ngomong ngawur. Kita cuma nebak-nebak. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau terus nebak-nebak atau mau mulai belajar bicara bahasa pasar ini dengan fasih?